Sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Siregar yang akan memandu acara pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah bersedia hadir dalam acara bedah buku yang dilaksanakan oleh UKM Korkah pada pagi ini. Nah, kawan-kawan sekalian, pada acara bedah buku kali ini kami akan mengangkat buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif, yang dikarang oleh Pak Suhyang. Pastinya kawan-kawan sekalian sudah tidak asing lagi nih dengan buku ini. Namun saya akan menjelaskan sedikit nih tentang buku ini. Buku ini dikarang oleh Oh Suhyang. Oh Suhyang sendiri adalah seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Judul asli dari buku ini adalah The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Buku ini pertama kali diterjemahkan pada awal tahun 2018 oleh Asti Ningsih dan diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Buku ini masuk kategori buku dengan penjualan terbaik atau bestseller. Dan pada akhir tahun 2019, buku ini mencapai cetakan ke-9. Nah, untuk isi dari buku ini sendiri, menjelaskan bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan benar, sehingga tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi dapat tercapai dengan baik. Kemudian di dalam buku ini juga akan diberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi nih tentang teknik-teknik dan seni dalam berbicara. Dimulai dari pentingnya mendengarkan sebelum berbicara, teknik negosiasi, teknik storytelling, kemudian penggunaan repetisi yang tepat, hingga dasar-dasar percakapan yang kadang itu kita lupa, tapi sebenarnya sangat penting. Setelah pembahasan inti dari buku ini, pada akhir buku akan diberikan juga inspirasi-inspirasi dari beberapa public figure yang kita anggap memiliki suara yang bagus. Ternyata suara bagus yang mereka miliki itu bukan bawaan dari lahir, melainkan hasil dari latihan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Nah, Pak Suhyang ingin menyampaikan di buku ini bahwa pandai bicara itu bukan bawaan lahir, melainkan karena ada usaha untuk meningkatkan diri. Itulah yang ingin disampaikan Oh Suhyang melalui buku ini kepada kita para pembaca. Karena komunikasi adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial pastinya setiap hari selalu berkomunikasi. Maka dari itu kita harus meningkatkan komunikasi kita agar kita menjadi orang yang lebih berilmu tentunya ya. Baiklah, mungkin kawan-kawan sekalian sudah penasaran lagi nih tentang buku ini. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh pemateri kita hari ini. Marilah kita saksikan pemaparan materi dari pemateri kita, tetapi sebelum itu tentunya kita perkenalkan dulu nih pemateri kita yang datang jauh-jauh dari Malang. Nah, pemateri kita pada hari ini adalah Kak Fitrotul Jannah. Apakah sudah masuk dalam Zoom, Kak? Oke, sudah ya. Saya akan membacakan CV singkat tentang Kak Jannah. Kak Jannah lahir di Lamongan 11 Oktober 1994. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh Kak Jannah, yang pertama TK Aisyah Paciran Lamongan, MIM 08 Paciran Lamongan, SMPM 12 Paciran Lamongan, MAN 3 Malang, S1 di UIN Malang, dan juga S2 di UIN Malang. Nah, Kak Jannah ini merupakan seorang yang multi talent loh, kawan-kawan. Kak Jannah merupakan seorang penulis, peneliti, public speaker, asisten dosen pengembangan bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tutor Kingdom English Course Malang, Murabiah pesantren mahasiswa Baitul Quran SC Malang, dan juga Kak Jannah tentunya memiliki banyak sekali penghargaan, antara lain juara 1 Arabic Speech, juara 1 Arabic Debating, dan juara 1 Storytelling. Nah, Kak Jannah juga menguasai beberapa bahasa lain selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, sebelumnya mohon izin Kak Jannah, saya ingin menyampaikan bahwa sesi pemaparan materi kita berlangsung selama 50 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nantinya. Saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa untuk didengarkan penjelasan dari Kak Jannah dengan baik, karena pada akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab dan pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah tentunya. Baiklah, langsung saja kepada Kak Jannah, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, Kak Jannah, sepertinya sedang ada masalah kawan-kawan, mohon tunggu sebentar ya kawan-kawan. Sepertinya ada masalah jaringan seperti biasa ya. Oke, bisa dengar suara saya teman-teman? Bisa nggak? Jelas ya. Saya screen. Oke teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa ya? Ya, Oke, bisa. terima kasih. Bisa. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ada di Aceh semua ya. Oke, semoga sehat selalu di situasi pandemi yang sekarang ini dan semoga selalu semangat untuk selalu belajar dan berkarya ya. Oke teman-teman, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'tazu bi'uluwi azizah wa kullu azizin ya'tazun fa ya aziz faman ya'tazza bi ni'azatik fa wadaril ala anna allaha qawiyyun aziz. Itu amma ba'd. Oke teman-teman, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih sekali ya. Saya ucapkan untuk Ketua Umum Forka, juga untuk Ketua Panitia, dan juga untuk moderator atas kesempatannya. Saya tidak menyangka sekali ya, ini adalah bukti dari era digital yang semakin canggihnya ya. Jadi saya di Malang sampai bisa jauh-jauh ke Aceh lewat virtual seperti ini ya. Kita akan sharing bareng, kita akan mengkaji bareng, kita akan membedah bareng tentang buku yang dikarang oleh pakar komunikasi dan dosen asal Korea Selatan ya, Korsel. Ya, jadi biar kita nggak kenal opa-opa aja ya, nggak cuma kenal boybandnya aja ya, girlbandnya aja, tapi kita juga harus kenal dengan salah satu pakar komunikasi terbaik yang ada di Korea Utara. Korea Selatan, sorry. Oke teman-teman, kita lanjut di sini. Jadi ini mungkin nanti akan menjadi materi kita. Jadi nanti yang akan saya kaji yaitu dari pertama adalah introduction dulu, kemudian fear of talking, kemudian ada communication, kemudian public figure, dan nanti komen dari kekurangan dan kelebihan buku. Jadi gini teman-teman, dari bukunya Oh Soo-young ya, bukunya Oh Soo-young sendiri itu sangat bagus banget ya. Mungkin saya pernah membahasnya di YouTube saya pada saat itu, sampai teman-teman bisa tahu kan dari YouTube ya. Jadi storytelling-nya itu sangat kuat banget. Jadi ibaratnya kalau di buku ini kan sangat padat ya, materinya bermacam-macam dan dalam bab yang berbeda-beda. Jadi saya berusaha untuk ibaratnya itu kayak saya peras isi buku ini kira-kira nanti penjelasannya akan jadi seperti ini. Dan karena ini kan bedah buku ya teman-teman, jadi saya mencoba untuk menganalisis ya, saya mencoba untuk mengintegrasikan. Jadi karena antar ilmu dengan ilmu yang lain itu saling berhubungan ya teman-teman. Jadi nanti akan saya mungkin lihat dari sisi psikolinguistiknya seperti apa dan dari segi agama seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kepada fitrah berbahasa. Kenapa di sini tidak berkomunikasi? Nah, kalau misalkan teman-teman kita belajar linguistik, itu ada pakar namanya Noam Chomsky mengatakan bahwa di dunia ini saat manusia itu terlahir, dia itu sudah membawa alat namanya LED, ya, yaitu Language Acquisition Device, yang mana itu adalah alat untuk seseorang itu sudah dikasih piranti, sudah dikasih perangkat untuk berbahasa. Jadi manusia terlahir pun itu sudah ada perangkat untuk berbahasa. Jadi sangat tidak mungkin manusia itu tidak berbahasa, sangat tidak mungkin manusia itu tidak berkomunikasi, seperti itu. Nah, kita lihat di sini di Al-Quran juga ada teman-teman. Jadi bahkan bukan hanya manusia saja yang berkomunikasi gitu, tapi juga semesta berbahasa gitu.
Kenapa kok semesta juga? Iya, secara nggak langsung kita hidup di dunia itu, kita sebenarnya itu sedang berkomunikasi dengan alam semesta, teman-teman. Nggak hanya dengan hewan, tumbuhan, bahkan sesuatu kayu, kursi, itu kan kita anggapnya mungkin benda mati ya, tapi kalau kita belajar lebih dalam ya, ternyata benda mati itu pun punya jiwa gitu. Kalau mungkin kita menganggapnya, oh iya sih wajar aja, kan makhluk hidup ya, misalkan kayak tumbuhan, hewan, itu komunikasinya ya udah seperti itu. Tapi ternyata benda yang kita ya, tapi kita nggak tahu ya bagaimana tumbuhan, hewan bertasbihnya seperti apa. Mungkin kalau ayam berkokok ya jam 3 itu tasbihnya ya zikir gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semua alam semesta ini berbahasa, termasuk misalkan ketika terjadi bencana ya, kemarin Semeru atau mungkin dulu ketika terjadi bencana di Aceh ya, tsunami, itu sebenarnya juga bahasa dari semesta yang terkadang kita tidak atau kita belum memahaminya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi yang kita bahas di sini adalah bukan bagaimana hewan itu berbahasa, bagaimana jin berkomunikasi ya, tapi kita membahas tentang bagaimana sih kita sebagai manusia itu berbahasa. Jadi saya simpulkan di sini adalah fitrahnya manusia ketika berbahasa. Jadi dari kita sebelum lahir pun kita diajak berbahasa kan. Kita dalam kandungan ibu ya, orang tua kadang kita dikasih dibaca-bacain ayat-ayat karena kita sudah hidup di situ dan diajak berbahasa oleh orang tua kita bahkan sebelum kita terlahir di dunia gitu. Nah, fitrah bahasa ini saya simpulkan ya ada beberapa macam. Pertama adalah bagaimana seseorang itu komunikasi dengan Tuhannya gitu. Kita tiap hari doa ya, galau, digosting sama seseorang ya, di PHP-in atau habis diputusin, atau kita curhat kok nilaiku kok pas-pasan, kok skripsi nggak kelar-kelar nih, kok dosen kok sulit banget ditemuin nih. Nah, kayak gitu kan akhirnya kan kita kan berkomunikasi kan doa, ya Allah semoga dimudahkan urusannya, semoga gampang dapat kerja, dapat jodoh, ya gitu ya. Nah, itu secara nggak langsung kita adalah berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kemudian kita juga sering juga nih self talk. Nah, ini biasanya teman-teman sering banget ya kita kalau di istilah psikologi kita nggak asing dengan istilah self talk. Kita sering banget komunikasi dengan diri sendiri. Saya kayak kita mau beli baju nih, beli ini nggak ya, beli ini nggak ya, ah nggak wes, atau lainnya aja. Besok Shopee 12.12 loh. Jadi sebenarnya aduh nanti dosennya ini aduh kok aku dapat dosen ini sih nanti aku gimana nih grogi aduh. Nah kalau mindsetnya kita negatif nah nanti kita akan jadi negatif juga gitu. Tapi kalau misalkan dari awal kita kasih mantra dengan self talk positif jadi kita kayak misalkan oh ya kamu pasti bisa enggak tuh dosen biasa aja itu kakak kelas senior tuh biasa tuh pasti bisa kamu pasti bisa. Nah gitu jadi self talk ada yang positif ada yang negatif tergantung kita mau menggunakan yang seperti apa. Kak, mohon izin Kak, memotong Kak, mohon maaf sekali Kak. Ya. Kakak ada share screen Kak? Oh ya ini, oh belum ini ya, belum masuk ya share Mohon maaf Kak, belum screen-nya ya? kelihatan Kak. Iya, belum kelihatan Kak. Oh Tadi. sorry. Iya. Sorry. Oh, kelihatan ya? Ya Allah, Udah sorry. Kak. Maaf. Nggak apa-apa, Kak. Bisa dilanjut lagi Kak? Iya, tak lanjutkan ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal praying ya bagaimana akan bicara, tapi pembicara yang saya bilang tuh ruhiyahnya tuh dapat banget. Jadi bukan hanya kamu jadi orang hebat, tapi
bagaimana kamu tuh bisa menjadi penggerak bagi orang lama gitu. Dan kita nggak tahu apa yang kita ucapkan mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Nah, sebagai contoh misalkan teman-teman mungkin pernah dengar ceritanya Yusuf Mansur ya. Bagaimana Yusuf Mansur ketika waktu kecil itu sangat nakal. Kemudian orang tuanya atau ibunya mengatakan kata-kata positif sehingga sampai sekarang Yusuf Mansur menjadi pengusaha yang sukses ya, menjadi ulama juga di Indonesia. Itu juga terjadi pada Imam Sudais juga. Jadi pada waktu kecil Imam Sudais itu sangat nakal, tapi ibunya itu walaupun gregetan banget, tapi tidak kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jelek seperti kayak dasar anak nakal, wes pergi aja kamu, bukan gitu, atau kata-kata yang buruk lah, tapi justru orang tuanya atau ibunya Imam Sudais itu bilang, kamu pergilah kamu dan jadilah imam Masjidil Haram, dan sampai akhirnya Imam Sudais juga menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, itu pentingnya kata-kata ya. Jadi kita nggak pernah tahu kata seperti apa yang akan bisa merubah orang, bisa positif dan negatif. Nah, makanya kita sebagai manusia yang saya salut banget dengan Om Suyang adalah bahwa kita menjadi manusia bukan hanya bagaimana kita bicara yang hebat, tapi pembicara yang baik, yang mampu menggetarkan dan menenangkan hati kepada lawan bicara yang kita ajak bicara. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada yang namanya make a good first impression, teman-teman. Jadi di bukunya Oh Soo-yang itu diceritakan seperti ini. Ketika kita pertama kali ketemu orang nih, jadi kita itu menjadi orang biasa atau saat kita menjadi masyarakat biasa atau saat kita menjadi public speaker. Dan kita dilihat dari orang biasa dulu. Jadi ada cerita di bukunya Oh Soo-yang itu gimana ada seorang karyawan ya, ada seorang karyawan di perusahaan yang sangat terkenal di Korea Selatan. Tapi dia tuh punya masalah ketika berhubungan dengan lawan jenisnya gitu ya. Padahal saya itu, jadi dia ini cerita ke Oh Soo-yang, saya itu ganteng, penampilan saya juga bagus, kemudian saya juga pintar, bekerja di perusahaan yang baik, tapi sampai sekarang tuh saya masih sulit gitu. Maksudnya di awal pertemuan itu mesti ceweknya itu minta nggak lanjut gitu, langsung memutuskan hubungan di tengah gitu. Akhirnya kan sama Oh Soo-yang gini, kamu biasanya gimana gitu. Kalau diperhatikan sama Oh Soo-yang itu sebenarnya nggak ada masalah dari penampilan ya, tapi kalau dari segi ucapan, nah itu kayaknya bermasalah. Ternyata masalahnya adalah seorang tersebut atau karyawan tersebut yang bekerja di perusahaan terkenal itu selalu membangga-banggakan diri. Jadi ini yang menjadi first impression kita ya. Jadi bikin orang ilfil kan, maksudnya baru ketemu kok udah membangga-banggakan diri kayak gitu sih, menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Nah itu bikin ilfil. Nah seperti itu ya. Jadi makanya ketika kita menjadi, misalkan tadi ya, kita menjadi masyarakat, kita ketemu sama orang awam, jangan terlalu menyebutkan kelebihan-kelebihan kita. Ya manusia biasa aja gitu. Berdiskusi yang sekiranya kita tahu oh orang ini kapasitasnya begini, ajak dia bicara dengan kapasitasnya gitu, jangan sampai ndake-ndake terlalu tinggi gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian juga jangan sampai kita berpikiran gini, ketika kita misalkan ya mau memberikan kesan yang terbaik, kita mau jadi public speaker misalkan, atau kita mau kerja di sebuah perusahaan, kan kita harus first impression-nya kan harus bagus ya, bagaimana cara kita berbicara. Dan pada saat itu teman-teman, saat kita berbicara, itu jangan berpikir bahwa ya udah sih, aku misalkan berbicara nih sekarang, misalkan aku diundang nih jadi pemateri, ya udah pokoknya sekarang aku sebisanya aja gitu. Pokoknya nanti terserah gitu. Padahal first impression itu yang terpenting gitu. Jadi kalau misalkan kita first impression-nya itu udah nggak baik, nah maka nanti nggak akan ada kesempatan yang kedua seperti itu. Jadi kita bagaimanapun teman-teman nanti misalkan lomba debat misalkan atau teman-teman mau menjadi public speaker, paling nggak harus memberikan kesan yang baik gitu ya. Karena kesempatan kedua tidak akan terjadi ketika kesan pertama kita itu tidak baik. Nah, selanjutnya adalah kalau di bukunya Oh Soo-yang itu adalah fear of talking ya. Jadi penyebab sulit berbicara dan bagaimana cara mengatasinya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi Oh Soo-yang menyatakan bahwasanya ada dua jenis ya, seseorang itu penyebab atau ada dua sebab seseorang itu takut berbicara. Yang pertama adalah karena memang dasarnya adalah takut atau grogi. Yang kedua adalah karena trauma. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan
atau grogi itu sebenarnya natural banget ya. Siapapun pasti kadang takut, grogi gitu. Ketika pertama kali tampil mau menjadi public speaker atau apa, apalagi teman-teman yang misalkan introvert gitu ya, itu kan takut, gemetar, badan dingin gitu kan, ngomong terbata-bata dan lain sebagainya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua itu adalah trauma. Tapi ternyata pernah trauma gara-gara mungkin pernah diskakmat sama lawannya, atau gara-gara mungkin dulu pernah punya masa lalu yang sangat buruk ya, diece, kamu bisa apa sih, nggak bisa, sehingga menjadikan itu trauma. Tapi tenang aja, jadi Oh Soo-young punya solusi ya, bagaimana cara mengatasi fear of talking ini dari segi takut atau grogi dan trauma. Nah, kita lihat solusi dari Oh Soo-young. Ya, kalau misalkan tadi ya grogi atau takut berbicara, itu sebenarnya pertama kita harus bikin karikatur pendengar. Jadi teman-teman harus membayangkan, oh nanti aku akan berbicara, misalkan, oh nanti aku akan ujian skripsi nih. Nah, dilihat dulu dosennya, oh ya dosen seperti ini. Atau nanti ketika teman-teman ketika mau berbicara di depan publik, atau teman-teman ketika nanti mau lomba dan lain sebagainya, jangan pernah berpikir bahwa orang tersebut akan menjadi penilai, tapi justru kita harus lebih mengenal dan kita anggap bahwasanya oh ya, yang akan kita ajak bicara itu sebenarnya adalah orang yang pendengar yang baik. Dia ingin mendengarkan kita dengan gembira. Dia ingin mendengar kita dengan seksama. Jadi jangan anggap mereka itu adalah orang yang akan menjustis kita, tapi justru pendengar itu adalah orang yang akan mendengar kita, mendengar pembicaraan kita dengan bahagia. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meluruskan mindset kita. Oh ya sih, oh nggak apa-apa, itu kan kayak teman sendiri gitu. Jadi anggap aja teman sendiri, anggap aja kita kayak mau sama teman gitu, sehingga nggak ada ketakutan gitu. Kemudian yang kedua adalah hindari merendahkan kapasitas diri. Jadi kayak misalkan teman-teman nih, mau lomba debat kah? Saya sebisanya aja ya. Jadi jangan seperti itu. Hindari merendahkan kapasitas diri. Ya. Kemudian yang ketiga itu tetap harus kuasai konten. Teman-teman mau ujian skripsi kah? Teman-teman mau masuk ke dalam dunia wawancara yang akan mau masuk, misalkan teman-teman mau masuk perusahaan gitu ya, di depan HRD tetap harus tidak boleh merendahkan kapasitas diri, tapi harus menguasai konten. Walah, nanti akan mempersiapkan seperti apa, itu harus sudah disiapkan dengan materinya seperti apa yang akan saya katakan, itu harus disiapkan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu mantra. Jadi katanya Oh Soo-young itu kita harus bisa memantrai diri sendiri. Ayo kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa kayak gitu. Jadi self talk tadi ya, jadi kayak mantra ini kayak self talk, tapi yang lebih ke positif. Oh kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Alah gampang kecil kayak gitu aja. Bisa yuk, bisa yuk. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita bisa cari dalam bentuk lain ya mantra, mungkin kita bisa berdoa ya. Jadi kayak misalkan sebelum apapun kita harus berdoa dulu, kemudian tetap tanamkan positif ya, aura positif dalam diri kita. Oh ya sih, pokoknya kita akan harus bisa menjalani ini semua ya, pasti bisa berbicara gitu. Nah, kemudian ini untuk mengatasi masalah yang selanjutnya, teman-teman ya. Jadi kan tadi permasalahan yang pertama adalah bagaimana seseorang itu takut berbicara karena grogi, yang kedua adalah trauma. Jadi teman-teman, kita perlu kenalan dengan 3 orang ini. Oh Soo-young memperkenalkan ada Barack Obama, yaitu mantan Presiden Amerika yang menjabat selama 2 periode berturut-turut. Kemudian ada Oprah Winfrey, yang mana Oprah itu adalah dia adalah pembawa acara terbaik di acara talk show-nya. Ya, kemudian ada Steve Jobs, ya penemu dari Apple ya, almarhum Steve Jobs. Nah, kita perlu belajar dari 3 orang ini. Kenapa? Karena secara sekilas kita melihat, oh orang ini memang orang-orang besar nih Kak. Tapi bukan masalah seperti itunya, tapi kita lihat di belakang panggung itu ya. Jadi ada Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs, itu mereka bertiga itu punya masa lalu yang sangat kelam luar biasa. Kita lihat dulu misalkan dari Barack Obama. Dia mengalami traumatis karena apa? Karena pada saat dia masih kecil itu dia mengalami rasisme ya. Kenapa? Karena dia tidak diakui oleh ras putih dan dia tidak diakui oleh ras
hitam. Karena apa? Karena Barack Obama ini blasteran gitu. Akhirnya dia tinggal sama kakeknya di Hawaii dan kemudian sempat mengalami masa-masa traumatis, masa-masa yang gelap gitu ya. Mohon maaf, gelap. Maksudnya sempat juga terlibat dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Barack Obama bangkit dan menjadi presiden. Nah, itu kan luar biasa kan dari masa lalu yang seperti itu. Oprah Winfrey, kita lihat secara sekilas, wah ini keren gini. Tapi ternyata masa lalunya adalah Oprah Winfrey ini berasal dari daerah yang kumuh, tidak terkenal. Kemudian Oprah Winfrey juga tidak berprestasi gitu ya, orang yang biasa-biasa aja. Akan tetapi Oprah Winfrey ini dia itu pernah membawakan ya, atau dia punya masalah di kekerasan seksual, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat secara belakangnya, kok gini banget, tapi dia bisa bangkit dan menjadi pembicara yang terbaik. Steve Jobs, ya itu juga sama, dia adalah anak adopsi, dia sempat mengalami masa-masa di mana Steve Jobs itu rendah diri gitu ya, akan tetapi karena kebangkitannya gitu kan, karena dia tidak mau terlalu dengan traumatisnya, dia bangkit dan akhirnya dia menjadi salah satu founder ternama di dunia dan dia adalah sosok pembicara yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita nih, yang misalnya kita masih ecek-ecekan ini, bilang kayak gini, aduh aku trauma, dulu aku pernah debat kalah di skakmat. Itu masalah kecil banget gitu loh. Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs yang pernah mengalami masalah seperti itu bisa bangkit dan bisa menjadi orang besar. Jadi nggak ada alasannya kita trauma dulu pernah diece sama temennya, trauma dulu takut ngomong karena nggak ada yang tepuk tangan atau misalkan salah ngomong atau tipe dan lain sebagainya. Nah itu nggak ada masalah di situ ya. Jadi jangan dijadikan alasan karena kita bisa lihat di balik panggung ada Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs adalah mereka-mereka yang pernah mengalami masa traumatis banget, tapi akhirnya mereka bisa bangkit, mereka terus quotes di Osuyang itu, di bukunya Osuyang itu bagus banget ya di sini. Jadi sesuatu yang menghancurkan kita itu bukan karena buruknya. Jadi sesuatu yang menghancurkan kita itu bukan karena buruknya pengalaman kita, tapi pemaknaan kita terhadap pengalaman tersebut. Itu kata Alfred Adler ya, seorang psikolog. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari tadi di kisahnya orang-orang di balik panggung ya, itu kan pengalamannya buruk, tapi kan itu bukan menjadi alasan utama gitu kan. Jadi yang menghancurkan kita bukan karena background kita, bukan traumatis kita, tapi pemaknaan kita terhadap pengalaman tersebut. Jadi kalau misalnya kita menganggap, oh ya memang masa laluku seperti ini, tapi selama aku bisa memperbaikinya, maka nggak ada kata terlambat gitu. Karena berbicara itu bisa diasah banget teman-teman, nggak hanya dari lahir ya. Jadi bukan bakat dari lahir seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, tapi justru berbicara itu sangat bisa diasah. Jadi siapapun bisa jadi pembicara yang baik dan profesional. Nah, kemudian di sini teman-teman kita kepada tips dan trik berkomunikasi. Jadi ada quote juga. Ini saya sampaikan quotes karena banyak banget quotes yang bagus-bagus. Jadi berkatalah yang menenangkan hati, bukan hanya yang mudah diucapkan. Kan kalau cuma ngomong aja kan gampang ya. Kadang orang ngomong nggak mikir gitu. Tapi bagaimana omongan kita itu bisa menenangkan hati pembicara, ya, bisa pendengar gitu ya, bisa menenangkan hati pendengar, bisa menyenangkan hati orang yang mendengarkan kita gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami ya sebelum kita berkomunikasi, yaitu 4P. Kita pahami dulu siapa sih orang yang akan kita ajak bicara. Nah seperti itu. Siapa sih pendengar kita itu siapa? Mau teman-teman jadi makhluk biasa, maksudnya jadi masyarakat biasa, misalkan mau ngomong nih sama adik, kan beda kan? Kita ngomong sama adik, kita ngomong sama bapak, kita ngomong sama kakak, kita ngomong sama pasangan, atau kita ngomong sama dosen, gitu kan? Atau kita ngomong sama orang asing. Nah itu kan kita pahami dulu, oh orang ini seperti apa gitu. Kemudian kita pahami juga tempatnya, place, maksudnya kebudayaannya itu seperti apa. Kayak misalkan sekarang kakak ada sama teman-teman yang mayoritas mungkin teman-teman di Forkah ya, di Aceh ya. Jadi nggak mungkin saya ngomong pakai bahasa Jawa atau nggak mungkin saya ngomong pakai bahasa Arab kan gitu kan. Jadi saya harus pakai bahasa yang netral ya, mungkin bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat dulu tujuannya itu apa. Jadi misalkan karena kalau misalkan kayak contohnya kakak gini kan, temanya adalah bedah buku. Jadi nanti materi apa yang akan saya siapkan, kira-kira kata-kata yang seperti apa yang akan saya ungkapkan gitu. Kemudian dari presenternya yaitu dari kita sendiri ya, dari
dari presenter, sorry itu P ya. Dari presenternya sendiri itu sudah harus ada kayak misalkan oh nanti materi benar-benar yang harus saya siapkan itu seperti apa, harus saya siapkan. Nanti saya pakai baju apa, penampilannya seperti apa. Nah, itu harus disiapkan ya dari segi presenternya. Jadi kita sebelum kita bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, janjian misalkan dengan dosen, ya kita perhatikan 4P ini dulu sebelum kita berkomunikasi. Nah, kemudian kita masuk pada inti ya, inti dari apa yang sudah disampaikan oleh Oh Soo-young yang istilahnya tadi saya katakan saya peras gitu ya, inti sari dari yang dikatakan oleh Oh Soo-young. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan, saya sistematiskan. Jadi pertama seni bicara itu adalah dari body language. Ya teman-teman. Jadi meskipun kita itu misalkan kata-katanya itu bagus, tapi body language-nya itu TE gitu ya, misalnya kayak biasa aja. Nah itu nanti ya pendengar kan bosan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang interaction. Terus kemudian di seni bicara selanjutnya ada konten dan drill. Nah, kita satu-satunya dulu ya. Nah dari body language teman-teman. Nah banyak sekali dalam teori ya, apalagi teori psikologi itu menyatakan bahwasanya body language itu memegang peran yang paling besar di antara yang lain gitu. Kenapa? Karena di body language ini tuh bahasa nonverbal yang sangat bisa diterima oleh orang lain. Nah, pertama apa? Misalkan dari penampilan dulu. Nah, kita mau ketemu siapa nih? Kita perhatikan dulu. Oh, kita akan mau ketemu sama pejabat. Misalkan kita pakai baju batik, pakai baju resmi gitu ya. Kita mau ke pantai nih. Nah, jalan-jalan sama teman, kita penampilannya seperti apa, itu harus diperhatikan juga ya. Kita mau ke gunung, nah kita pakai baju seperti apa gitu kan. Kita mau jalan-jalan, kita mau ke kampus, nah itu kita harus menyesuaikan baju seperti apa yang akan kita pakai senyamannya kita ya. Kemudian juga sesuai dengan siapa target bicara kita. Kemudian selanjutnya adalah gestur tubuh ya. Ini yang gestur ini ya. Jadi bagaimana kita harus sering tersenyum gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang itu merungu terus gitu kan. Meskipun kata-kata itu bagus, wah cantik sekali kan, gitu kan senyum kan, wah cantik banget gitu. Tapi kalau misalnya kita, wah cantik banget, kamu keren. Nah itu kan nggak lucu kan ya. Wah kamu keren, tapi biasa aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi harus gestur, wah kamu cantik banget gitu. Bagus banget jam tangannya, beli di mana? Nah, itu kan senang ya, orang tuh bisa senang nah, seperti itu. Kemudian dari intonasi juga. Kita misalkan mau pidato nih. Kita mau pidato atau misalkan kita mau presentasi di depan dosen atau misalkan teman-teman mau lomba debat. Nggak mungkin kan intonasinya itu lurus aja, misalkan kayak atau misalkan teman-teman jadi MC, jadi moderator. Oke, teman-teman, nanti acara selanjutnya adalah tapi harus ada intonasinya, kapan naik turun. Begitu juga dengan pidato juga. Ketika teman-teman nanti mau pidato, kan nggak mungkin kan pidato dari awal sampai akhir flat gitu kan. Atau saat teman-teman mau presentasi juga flat gitu. Jadi harus ada kapan naik, kapan turun, kapan naik, kapan turun gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah vokal, yang mana vokal ini adalah sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi berpengaruh juga sih. Kayak misalkan ada suara yang kayak kecil memang dari asalnya cempreng gitu, tapi itu sebenarnya bisa dilatih sih teman-teman. Saya nggak terlalu berpengaruh, karena yang berpengaruh adalah bagaimana gestur kita, intonasi, dan penampilan ya. Jadi vokal nggak terlalu mengaruh, tapi Oh Soo-young punya tata cara juga sih, bagaimana bisa melatih vokal, misalkan dengan menjaga tenggorokan dengan baik. Ya, kalau kita misalkan kalau di Jawa ya minum jahe gitu ya, atau kita melatih vokal kayak gitu b atau kita di laut gitu ya, latihan vokal tuh bisa kok dilatih gitu, jadi biar suara itu agak berat, agak tegas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada quotes juga, jadi jangan hanya berkata dengan lidah ya, tapi dengan mata dan ekspresi ya. Kenapa? Karena unsur nonverbal itu lebih penting atau dia itu lebih dalam daripada unsur verbal ya. Jadi makanya gestur, body language itu sangat penting sekali ketika kita bicara dengan orang, baik itu orang asing, keluarga kita, atau saat kita jadi public speaker di depan orang di depan audiens seperti itu. Nah, kemudian di sini ada interaksi tadi ya. Dari seni bicara selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pembicara gitu. Jadi Oh Soo-young tuh punya rumus namanya C ya, itu ada communication, itu ada question, ada price sama reaction, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, ketika kita bicara sama orang lain, orang awam, maka tanyalah
karena bertanya itu adalah wujud dari kepo. Jadi kepo tapi bukan yang kepo ya, tapi lebih kepada kayak perhatian kita. Jadi misalkan dengan pasangan ya, mungkin teman-teman atau dengan keluarga, dengan adik, mungkin kalau teman-teman belum nikah ini ya, bisa tanya, "Gimana Dek tadi sekolahnya?" gitu. Ada masalah nggak? Terus sama bapak misalkan, "Gimana Pak, sehat?" Gini gitu. Misalkan kita lagi kuliah di mana gitu kan, kita komunikasilah dengan orang tua gitu, "Gimana Pak, sehat?" Oh iya gitu. Jadi karena dalam apa namanya, pertanyaan, itu ada perhatian di situ ya, jadi ada kasih sayang di situ. Kemudian juga, kasih pujian ya, saat kita misalkan kita bicara sama orang baru gitu lah, "Wah keren banget," misalkan orangnya nih baru cerita apa gitu kan. Nah kita tanggapannya harus bagus ya, jangan kayak, "Oh gitu." Nah mhm. Oh iya. Nah jangan jadi pendengar yang seperti itu ya, tapi kita jadi pembicara dan pendengar tuh harus saling, apa namanya, saling berinteraksi dengan baik gitu. Jadi kita kasih prize, kita kasih pujian, "Oh gitu ya? Wah keren banget berarti dulu pas SMA-nya, apa namanya, belajar di sekolah unggulan ya? Wah keren, wah pinter banget nih berarti nih." Nah kayak gitu, jadi harus ada pujian gitu. Bukan sebaliknya, bukan malah kita memuji diri kita sendiri, tapi kita kasih apresiasi pada, orang lain. Kemudian mungkin dari prize juga ya, di sini ada reaction juga. Jadi reaction ini bagaimana kita bereaksi ya, ketika kita dipuji, kita reaksinya seperti apa. Jadi jangan, "Wah, kamu pinter banget ya." Iya, emang aku pintar. Bukan seperti itu ya, tapi lebih kayak bagaimana merendahkan diri. "Wah, kamu juga pinter kok, gini-gini," gitu. Atau mungkin, di reaksi juga, itu mungkin teman-teman juga bisa, apa namanya, bereaksi positif ya. Dengan misalkan dengan kalau Osuya mengatakan kita misalkan kayak mengatakan kata-kata manja untuk mungkin kalau kita sudah berpasangan besok ya, dengan kata-kata manja misalkan, "Sayang," gitu, "Halo sayang," gitu. Bisa juga untuk ini keluarga ya, kalau teman-teman belum nikah ya. Atau, "I love you." Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, nggak apa-apa loh ternyata kayak sok manja-manja gitu, nggak apa-apa loh. Asal apa? Asal yang denger itu seneng gitu ya, teman-teman ya, gitu. Nah, kemudian, kita juga saat bereaksi itu coba deh kayak misalkan katakan, "Oh iya kah?" Gitu. Jadi responnya bagus, "Oh iya kah? Bener kah?" Gitu. Atau mungkin teman-teman misalkan mengatakan, "Loh kamu kenapa? Kok kamu kok murung? Kamu kenapa kok sedih? Gimana tadi sama dosennya?" Gitu. Jadi kayak ada, apa namanya, ada kayak bentuk perhatian dan kasih sayang ya dari bentuk komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar ditangkap oleh pendengar dan pembicara, tapi ada unsur, saling menyayangi di situ ya, karena kita hidup bersama-sama. Kemudian yang selalu saya katakan bahwa, sebenarnya berkomunikasi adalah bentuk spiritualitas kita bagaimana hablum minan nas dan hablum minallah. Oh. Nah, di sini ada quotes banyak musuh. Jadi dan lebih teman sama sahabat, teman organisasi, ya teman dekat. Itu jangan terlalu monopoli pembicaraan. Jadi kita terus yang ngomong, kita terus nanti pasti pendengar langsung kayak "Ih, kayak gak nyaman gitu, kayak ingin pergi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita kayak feedback, "Lah, kamu gimana?" gitu. Jadi kayak ada feedback gitu ya, saling berbicara. Jadi sehingga pembicaraan itu alurnya bisa asik gitu. Jadi bukan kita sendiri yang ngomong dari awal sampai nanti pasti deh, pasti nanti pendengarnya pasti bakal, "Ini apa sih?" gitu. "Oh, gitu-gitu doang." Pasti dia bakal males kalau nggak pergi gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini juga yang dari segi konten ya. Kalau tadi dari body language, terus dari interaksi, sekarang dari kontennya. Jadi bagaimana sih kita menjadi orang yang logis? Misalkan teman-teman ya, saya lihat juga teman-teman Forka ini ternyata hebat-hebat banget ya. Wah, salut banget ya, debatnya kan juara juga kan ya, di mahkamah apa, yang diadakan oleh, departemen gitu ya. Jadi bagaimana kita berdebat misalkan teman-teman anak hukum ini, kan pasti mau nggak mau ya harus bisa ngomong, harus bisa debat ya, harus punya alasan yang logis. Teman-teman nanti akan jadi pengacara, akan jadi notaris, akan jadi ahli hukum, ya diplomat dan lain sebagainya. Ya kita harus jadi orang yang pintar ngomong dan logis gitu ya. Kalau Oh Suyang di sini logis itu nggak hanya kepada misalkan ketika kita jadi pembicara aja, nggak hanya ketika kita jadi ahli hukum atau diplomat, tapi logis ini juga masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih gini, misalkan kita nih pengen ikut, kan kalau sekarang banyak student exchange misalkan, kita mau izin ke orang tua nih, "Pa, aku mau ikut dong study exchange," gitu. Loh, buat apa gitu? Kan misalkan bukan fully funded ya, misalnya bukan fully funded, jadi kayak bayar sendiri. Iya, soalnya aku pengen aja ikut. Nah, kalau kita cuma ngomong itu aja, pasti orang tua kayak,
iya apa sih ini anak kok ikut-ikut gitu-gitu gitu. Kan nggak semua orang tua itu bisa terbuka kan dengan anaknya gitu. Tapi kalau kita punya alasan yang logis, misalkan gini, Pak, aku mau ikut study exchange karena kan sekarang udah masuk pada revolusi industri 5.0 nih, di mana kita harus butuh relasi antar negara satu dengan negara yang lain. Aku harus punya pengalaman yang luar biasa, Pak, biar besok kalau misalkan aku kerja, aku punya pengalaman, aku bisa punya relasi yang banyak. Nah, itu logis. Jadi kayak, oh iya ya, pasti nanti orang tuamu akan, oh iya iya gitu, langsung bilang ya gitu. Jadi nggak pakai mikir panjang. Kalau tadi kayak cuma pokoknya mau ikut, mau ikut, mau ikut. Nah, nggak ada alasan yang logis kan gimana? Kemudian juga paling nggak harus ada sastranya, teman-teman ya. Jadi kalau Osuyang di sini itu ada apa ya? Ada 3 majas yang dipakai Osuyang ya. Jadi ada majas personifikasi, ada majas apa namanya metafora, dan juga ada majas namanya majas simile. Nah, kalau di majas personifikasi misalkan ini apa ya? Ini sering juga kita pakai misalkan ketika kita bikin puisi gitu ya. Jadi kita menghidupkan sesuatu benda mati. Misalkan dedaunan memanggil atau misalkan deburan ombak memanggilku. Nah gitu, deburan ombak memanggil aku. Jadi istilah-istilah sastra personifikasi. Kemudian metafora. Misalkan kita sering mendengar Najwa Shihab ya. Itu banyak banget metafora-metafora yang digunakan misalkan dengan mengatakan preman berdasi. Nah, seperti itu. Atau misalkan dengan kata-kata simile, wajahmu bagaikan rembulan. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya jangan sampai kata-kata kita, baik itu kita menjadi public speaker, kita mau berdebat apapun, kita harus punya nilai sastra ya. Jangan cuma flat aja, jangan cuma data-data saja, tapi harus ada nilai unsur sastra. Kemudian paling nggak kita sering humor ya. Cuman humor di sini tuh langsung spoof aja, jadi langsung kayak tiba-tiba. Jangan sampai hindari kata-kata misalkan, aku punya cerita lucu nih, Rek. Nah, hindari kata-kata gitu. Tapi langsung ya udah ceritakan apa aja gitu, langsung tiba-tiba teman-teman nanti ketawa gitu. Jadi jangan sampai dikasih tahu aku habis ini mau cerita humor nih, nanti akan mengurangi sense humor itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya adalah storytelling, teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalkan mau wawancara kerja atau teman-teman mau jadi dosen ya, yang harus berbicara kepada mahasiswanya, itu pasti akan senang ketika kita storytelling. Dan kalau teman-teman juga mungkin sudah baca bukunya Osuyang, itu di situ banyak banget storytellingnya ya. Jadi kayak setiap ada apa namanya setiap bab itu pasti ada storytellingnya yang itu sangat kuat banget gitu. Jadi permasalahan ini seperti contohnya tokoh ini, oh ada seperti ini nanti tokohnya seperti ini, dan itu sangat kuat banget storytellingnya. Kalau di apa namanya bukunya Osuyang, kalau teman misalkan sudah baca, di situ ada cerita bagaimana seseorang itu memasarkan produknya. Jadi ada penjual roti bagel ya. Nah, roti ini tuh kayak roti keras ya. Itu ceritanya itu katanya gitu kan. Konon gitu. Konon itu adalah dulunya ada seorang orang Jerman ya. Orang Jerman ini punya istri orang Yahudi. Nah, pada saat itu kan orang Yahudi kan diberantas ya pada masa itu tersebut gitu. Pada saat Perang Dunia I, Perang Dunia II itu. Nah, kemudian si pembuat roti ini dia itu berjuang bagaimana dia bisa masuk penjara dan bertemu dengan istrinya gitu. Akhirnya istrinya dibuatin roti gitu. Jadi dia menyusup ke penjara, jadi tukang dapur di penjara sampai akhirnya bisa bertemu dengan istrinya. Nah, akan tetapi dia sudah berjanji ketemu sama istrinya, pada pertemuan pertama berhasil. Pertemuan kedua dia janjian tapi ternyata sudah tidak pernah ditemukan lagi. Mungkin istrinya sudah meninggal atau apa gitu. Jadi sehingga dia pulang ke pulang gitu ya, pulang kampung, terus dia bikin produk roti bagel dan menceritakan kisah itu. Dan akhirnya sampai ketika orang membeli roti bagel pasti dia akan selalu ingat, oh ya sih roti bagel ini ceritanya ini. Jadi ternyata saat kata Osuyang itu cerita ini tuh cuma rekaan saja, tapi plotnya begitu sangat kuat gitu sehingga ketika orang makan roti bagel itu sudah teringat gitu langsung, oh ini cerita orang Yahudi sama itu ya gitu. Terus contoh lagi juga Osuyang memberikan contoh kayak misalkan ada namanya Paul Robert, dia adalah salah satu penyanyi opera. Awalnya saat dia menyanyi opera di Britain Talent ya, di Britain Got Talent, dia itu mengatakan bahwasanya saat dia menyanyi ya, saat Paul ini menyanyi itu orang tuh nggak ada yang tertarik. Tapi saat Paul menceritakan bagaimana perjuangannya dia mengalami pengucilan dan berada dalam kehidupan yang
penuh dengan kemiskinan, bagaimana dia mengalami kanker dan bertahan. Nah, maka dewan juri dan juga seluruh audiens itu langsung terpana sehingga dia sampai saat ini menjadi penyanyi opera yang luar biasa di Inggris. Nah, seperti itu. Jadi karena plot yang sangat kuat, seseorang yang biasa aja itu bisa menjadi luar biasa karena kekuatan storytelling. Nah, seperti itu juga teman-teman nanti misalkan mau kerja ya saat ditanya sama HRD. Nah, HRD kan punya waktu yang mungkin nggak lama ya teman-teman ya. Jadi dengan waktu yang sesingkat itu, bagaimana kita bisa menceritakan dengan sesuatu yang menarik. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kekuatan dari storytelling gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah drill. Gimana sih biar kita bisa ngomong? Kalau tadi di awal Mas Farhan tadi sudah mengatakan ya, Kak Farhan tadi mengatakan bahwasanya di bukunya Osuyang itu mengatakan bahasa itu bisa atau berkomunikasi itu sangat bisa dilatih, sangat bisa teman-teman. Kalau kita melihat dari sisi buku Osuyang, itu Osuyang menyatakan seperti ini. Kalau kita mau jadi pembicara hebat, berbicaralah seperti orang hebat. Bermimpilah bagaimana kamu seorang pemimpi. Jadi kita harus punya role model. Misalkan nih, saya ngefans banget sama Najwa Shihab, berarti saya harus ikut terus bagaimana sih Najwa Shihab itu ngomong dan lain sebagainya. Nah, saya komparasikan teorinya Osuyang itu dalam profesionalitas Ibnu Khaldun. Kita kalau mengenal Ibnu Khaldun itu adalah orang sosialis gitu ya, tapi ternyata Ibnu Khaldun itu juga punya sisi lain ya, dia punya teori namanya teori Malakah. Ini untuk mungkin teman-teman mungkin kalau belum tahu, baru pertama kali tahu. Jadi ada teori Malakah atau teori expert gitu ya. Bagaimana seseorang itu dianggap profesional. Jadi profesional itu nggak hanya bawaan dari lahir, tapi bagaimana kita terjun di bidang itu dan kita terus-menerus melakukannya gitu. Nah, cara dari kita bisa menjadi pembicara yang profesional itu ada beberapa macam. Kalau menurut teorinya Ibnu Khaldun, pertama kita harus sering mendengarkan dulu. Nah, makanya kan kalau Osuyang mengatakan kita cari role model. Setelah itu kita dengarkan terus, kemudian kita bisa tikror atau memarosah, diulang-ulang terus gitu ya. Jadi cara ngomongnya Oprah Winfrey seperti apa, misalkan kita mau belajar bahasa Inggris, ya udah diikutin aja caranya. Nanti akan menyatu dalam diri kita ya, jadi bisa mengakar. Nah, itu yang disebut dengan teori Malakah. Jadi kita paling enggak kita sering menemukan dulu role modelnya seperti apa, kemudian kita dengarkan, kemudian kita mengulang-ulang, kita drill cara ngomongnya seperti apa, kita pahami maknanya, kita praktik, dan kita lakukan dengan komunikasi, kita praktekkan dengan lawan bicara. Nah, seperti itu kita drill. Jadi sehingga nggak ada sesuatu yang kita tuh nggak bisa, semuanya itu bisa kok. Kita mau jadi tukang kayu, kita mau jadi tukang jahit, bahkan gitu ya, atau kita mau jadi guru, jadi dosen, jadi pembicara, jadi siapa perspektif Al-Quran, teman-teman. Jangan ngomong-ngomong yang bahasa tinggi gitu. Misalkan kita kan harus tahu dulu ya pendengar kita itu siapa. Masa kita ngomong sama orang awam, kita ngomong dengan bahasa ilmiah misalkan. Nah, itu kan nggak nyambung. Kita ngomong sama misalkan kita diskusi sama dokter, tapi kita ngobrolnya apa? Kita ngomong sama anak kecil, ngomongnya tentang diskusi, ya nggak nyambung juga. Nah, gitu. Jadi harus tepat sasaran gitu ya. Kemudian qaulan layyina. Nah, kita harus berkata dengan perkataan yang lembut, jangan suka bentak-bentak ya. Ini berlaku pada siapapun, mau teman-teman berlomba debat, mau teman-teman berkata dengan teman-temannya. Nah, itu jangan suka bentak-bentak ya. Maksudnya tegas iya, tapi bukan bukan suka bentak-bentak. Nah, itu tuh kurang baik ya, karena ini juga sesuai dengan panduan di Al-Qur'an, ini juga sebagai teladan dari Rasulullah gitu. Kemudian qaulan ma'rufa. Jadi kita jangan sampai suka mengatakan kata-kata yang sia-sia gitu ya, ngomong-ngomong nggak jelas gitu kan, gosip gitu kan. Tapi justru kita harus berbicara dengan watawasau bil haq, watawasau bisop. Jadi kita harus ngomong dengan bahasa-bahasa yang mengandung nasihat, saling nasihat. Nasihatin pun tuh jangan dengan di depan umum ya, katanya Imam Syafi'i, kalau nasihatin di depan umum itu kan sama dengan
menghina. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikannya dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian qaulan karima, jadi tidak menyakiti. Nah, sekarang kan banyak banget ya, misalkan kalau kita di apa namanya di medsos gitu kan, banyak netizen julid katanya. Banyak netizen julid suka ngomong yang nggak jelas gitu kan, punya 2 akun terus ngomen-ngomen apa namanya public figure yang nggak kita sukai. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi karena perkataan kita itu sangat bisa berpengaruh ya, orang itu bisa depresi dan orang itu bisa bahagia itu hanya dengan perkataan kita. Jadi makanya kita harus share yang positif agar positif itu bisa kembali lagi ke dalam diri kita ya. Jadi jangan mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, itu juga yang disampaikan Oh Soo-yang juga. Jadi makanya bukunya Oh Soo-yang ini sangat Islami sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Jadi kalau misalkan kita pintar ngomong doang, lembut iya, terus apa tidak menyakiti iya, tapi bohong kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi harus perkataan yang baik, yang jujur. Nah, seperti itu. Itu komunikasi dalam Al-Qur'an itu ya, ada qaulan baligha, layyina, ma'rufa, karimah dan sadida. Dan itu juga yang sebagaimana di menjadi tauladan kita ya, Rasulullah bagaimana Rasulullah berbicara tidak menyakiti, bagaimana gesturnya Rasulullah ketika berbicara dengan lawan bicaranya ya, jadi tatapan mata yang stabil gitu ya, kemudian dengan senyuman gitu, dengan keramahan gitu, jadi sehingga orang tuh bisa nyaman banget sama Rasulullah, nggak ada Rasulullah tuh kayak kangen gitu kan. Nah makanya kita paling nggak kita bisa meneladani sifat-sifat dari Rasulullah. Nah ini ada beberapa tokoh komunikator teman-teman, karena kalau kita baca ya di bukunya Oh Soo-yang itu rata-rata Oh Soo-yang itu menyatakan tentang tokoh-tokoh yang berada di Korea. Nah mungkin kita kan akan tokoh Korea ini seperti apa, maksudnya kita kan standarnya mungkin beda ya, apa namanya pembicara di Korea dengan di sini kan mungkin beda, tapi saya ambil dari esensinya itu kan, dari esensi pembicara yang bagus menurut Oh Soo-yang itu bagaimana dia bisa humoris, bisa kata-katanya mengandung metafora dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa menjadikan role model ya. Jadi berbicaralah layaknya seorang pemimpi, maka mimpimu akan menjadi nyata. Nah, seperti itu. Di sini saya ambil ada beberapa ya. Sebenarnya banyak banget ya, teman-teman. Ada mungkin Agnes Monica juga ya. Itu sangat powerful banget. Kalau dari MC mungkin ada Daniel VJ itu ya, yang mana Daniel itu adalah apa namanya dia suka jadi hostnya Indonesian Idol. Nah, bagaimana powerfulnya dia. Nah, banyak banget ya teman-teman, banyak tokoh di Indonesia. Kalau saya mengambil ini ya sebagai contoh saja mungkin Abdul Somad. Bagaimana teman-teman mungkin nggak menutup kemungkinan kan teman-teman nanti akan ada yang menjadi pendakwah gitu kan di Aceh. Mungkin ada yang penerusnya, the next Abdul Somad. Nah, the next Adi Hidayat. Nah, seperti itu. The next Gus Baha. Nah, itu kan teman-teman kan bisa kan mungkin suatu saat jadi pendakwah, paling nggak berdakwah untuk di kampungnya lah. Nah, seperti itu. Atau teman-teman mungkin suatu saat nanti akan menjadi seperti Najwa Shihab gitu ya, jadi pembawa acara yang baik, jadi moderator yang baik. Nah, itu seperti apa? Yang kata-katanya selalu diiringi oleh metafora-metafora, itu Najwa Shihab ya. Kemudian bagaimana ketika teman-teman misalkan mau podcastan nih, kan sekarang kan banyak banget ya Q&A, podcast gitu ya. Bagaimana misalkan coba sih pelajari apa sih yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier itu seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa belajar di situ. Atau kalau kita jadi pemimpin nih, mau kayak Soekarno, ya punya negosiasi yang bagus, punya kata-kata yang sangat powerful gitu ya, dengan sangat tegas dan sangat lantang. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalau mau jadi presenter, misalkan kayak Raffi Ahmad yang kocak gitu kan, tapi bisa powerful juga dan juga bisa menyenangkan orang gitu kan. Dan yang terakhir mungkin kayak Ridwan Kamil ya, ada humor-humornya. Zaman sekarang politikus-politikus pada bergerak semua kalau misalkan udah mau pemilihan ya. Nah, kalau misalkan ini saya ambil salah satu mungkin kan Emil karena beliau adalah politikus yang mungkin agak lucu juga gitu lah, banyak spoofnya. Spoof itu maksudnya enak-enakan ngobrol santai tiba-tiba lucu di tengah. Nah, itu kayak spoof gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kekurangan dan kelebihan teman-teman. Jadi secara keseluruhan saya yakin bukunya Oh Soo-yang ini bagus banget ya. Covernya juga asik, elegan, fontnya normal ya. Nah, kemudian karena sekali lagi buku ini adalah dikarang oleh seorang pakar komunikasi dan dosen, ya beliau sangat detail sekali ya. Misalnya kayak apa namanya dalam satu bab gitu, itu banyak cerita dan sangat detail. Oh,
ini sebagaimana teorinya ini gini. Jadi ilmiah, meskipun storytelling-nya itu kuat ya. Jadi karena banyak banget storytelling di sini, bahasanya juga mengalir ya, dan banyak karya sastra. Jadi kayak kita lihat ya, di judul pertama saja itu bukan tips, bukan gitu ya, tips berbicara, bukan gitu. Tapi juara 1 dan juara 2 terletak pada bicaranya. Nah, seperti itu. Jadi dia bagus banget gitu. Ingin membuat buku non fiksi tapi fiksi gitu. Membuat buku non fiksi tapi enak, nyaman gitu kalau dibacanya gitu. Kemudian apa namanya, public figure itu yang disampaikan itu kebanyakan mayoritas Korea karena memang beliau orang Korea sih. Jadi paling yang di internasional tadi ya ada Oprah Winfrey, kemudian Steve Jobs sama Obama yang paling sering disebut-sebut. Kemudian alurnya itu acak. Jadi apa ya, dalam pembahasan satu itu mungkin ada di pembahasan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kurang sistematis. Jadi tapi itu nggak apa-apa, maksudnya itu kan dari subjektivitas saya ya. Sebenarnya dari Suyang sendiri karena memang arahnya adalah alur acak, is okay gitu, bagus. Jadi kayak kita ngalir aja gitu. Kalau misalkan kita apa namanya, pertama nih kita baca dari daftar isinya, kita pengen langsung bab kelima pun bisa nyambung gitu loh. Jadi nggak yang harus dari awal dulu gitu. Jadi sangat fleksibel banget dan isinya sangat luar biasa ya. Cuman tadi kurang sistematis aja kalau menurut saya. Jadi makanya saya peras. Jadi saya jadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman itu tadi. Oke teman-teman, mungkin dari sini ini ada terakhir ya quotes yang menurut saya bagus banget. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita bahas di dunia ini itu akan selalu sama. Jadi isu-isu universal tentang nasionalisme, dedikasi, kedamaian, keamanan, cinta, kasih, dan lainnya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyampaikan ulang, ya, bagaimana cara kita menyampaikan ulang terhadap tema-tema tersebut itu dengan sesuatu yang unik dan tidak biasa kayak gitu. Kayak misalkan kalau Oh Soo-yang ini, kalau teman-teman lihat di YouTube juga banyak banget, maksudnya banyak banget yang sudah bedah buku ini. Tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang lain? Makanya saya tadi tak sambungkan dengan, oh ternyata ini terintegrasi loh dengan Al-Quran. Oh ternyata teorinya Oh Soo-yang ini hampir sama loh dengan teorinya Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang kita baca, sesuatu yang akan menjadi isu kita itu akan selalu sama, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan ulang dengan unik dan tidak biasa gitu ya. Tapi tetap esensinya ada gitu ya. Fokus ada, tapi kita bisa membahas dari ruang yang lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang penting banget, teman-teman semuanya di sini saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang hebat semua. Ya, dari forum komunikasi anak hukum, anak hukum tuh keren loh biasanya ya. Anak hukum tuh keren gitu kan. Dia pasti punya public speaking yang sangat baik seperti itu ya. Dan yang harus ditanamkan buat teman-teman bahwasanya jangan pernah sekali-kali minder, tapi tetap percaya diri. Bahwasanya apa? Kita lihat tadi ya, contoh-contoh tadi bahwasanya bicara yang baik itu bukanlah bakat, tapi sesuatu keahlian yang sangat bisa diasah. Sehingga teman-teman jangan berkecil hati, misalkan sekarang aku nih masih ngomong masih kayak grogian, masih malu, masih minder, buang-buang itu, buang. Kenapa? Karena semua kita diciptakan sebagai pembicara, ya. Tinggal kita mau melukis, kita mau jadi pembicara yang baik atau pembicara yang buruk gitu. Kita mau hablum minanas dengan baik atau kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, orang yang nyebelin. Jadi life is choice ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau menjadi orang hukum yang seperti apa, mau menjadi pembicara yang seperti apa, tapi yang jelas tanggung jawab kita sebagai manusia adalah terus melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Oke, itu saja mungkin teman-teman dari saya. Mungkin setelah ini ada tanya jawab dari teman-teman, ada diskusi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Kak Farhan selaku moderator. Terima kasih, Kak. Wah, luar biasa sekali ya apa yang dijelaskan oleh Kak Jana. Terima kasih banyak Kak ilmu-ilmu barunya, terutama ini nih Kak, dapat ilmu baru nih hari ini. Rumus tadi Kak, C sama dengan Q ditambah P tambah R. Itu bagaimana supaya kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, gimana cara memulainya Kak? Terutama kan di bagian price ini Kak, untuk menyampaikan pujian. Itu kan susah sekali, jarang kita dalam berbicara memuji orang itu Kak. Gimana sih Kak cara memulainya? Iya. Ya, sebenarnya gini, cara kita berkomunikasi ya dengan orang lain, itu kita rendahkan ego kita dulu. Gitu. Jadi setiap manusia itu Kak ya pasti kita punya ego, kita punya rasa kita pengen dihargai. Tapi sebelum kita
jadi diniatkan dulu sebelum kita menghargai orang lain atau sebelum kita menghargai orang lain ya, kita hargai diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian kita berlatih bagaimana kita kan pengen dihargai nih, kita hargai orang lain dulu gitu. Pasti nanti orang lain dan semesta pasti akan menghargai kita gitu. Tapi kalau sejak awal kita sudah melecehkan orang, kita nggak mau mengakui kelebihan orang gitu kan, dengan kita tetap ego kita tinggi, nah maka itu kita nggak akan mendapatkan feedback yang baik terhadap diri kita. Karena kan sebenarnya komunikasi itu apa sih? Kan saya selalu bilang komunikasi itu hablum minanas kita, hubungan kita dengan manusia, kebaikan kita dengan manusia yang akan dihitung Allah itu adalah sebuah kebaikan gitu kan. Nah, bagaimana saat kita berbicara nggak hanya kita sebagai orang yang pandai berbicara saja, tapi bagaimana orang yang kita ajak bicara itu bisa tenang hatinya, bisa senang gitu. Jadi kita turunkan ego dulu Kak gitu. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita turunkan ego dulu dan kita harus punya positive thinking bahwasanya orang yang akan kita ajak bicara itu adalah orang yang lebih bagus daripada kita. Dia adalah orang yang akhlaknya lebih baik, yang lebih yang lebih menguasai daripada kita gitu. Jadi itu adalah adab gitu. Jadi akhlak itu makanya sangat penting sekali. Kita bisa menguasai ilmu apapun, tapi selama kita nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nah maka kita akan orang biasa saja sebenarnya. Kita di mata Allah itu kita sebenarnya biasa aja. Justru ketika kita punya adab yang baik, kita berusaha menurunkan ego, berbicara dengan orang lain, kita berusaha untuk memuji orang lain, mungkin itu agak berat ya. Ada pepatah ada quotes dari orang luar itu, saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwasanya seseorang ketika berempati itu bisa cepat. Tapi orang hebat, salah satunya adalah saat dia bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu sih. Itu yang bikin, oh iya sih, berarti kita paling enggak saat kita punya teman, misalkan di forecast sendiri ya, itu kayak kita harus memujinya gitu kan. Kalau ada kekurangan ya sudah sampaikan kekurangannya. Kamu tadi kurang gini, tapi kamu bagus banget tadi sumpah. Jadi harus imbang gitu. Jadi jangan sampai kita muji-muji tok tapi nanti nggak berkembang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau hablum minanas kita baik, ya kita sampaikan kamu tadi kurangnya di sini loh, yang harus diperbaiki gini. Tapi kamu tadi sumpah kamu bagus banget. Jadi harus ada apresiasi dari apapun itu ya. Bahkan itu dari mengapresiasi dalam diri sendiri juga, apresiasi kepada orang tua, kakak, adik, kita berterima kasih gitu ya, minta tolong, itu hal-hal yang sepele tapi sangat luar biasa efeknya loh Kak. Misalkan, ambilkan itu dong, kan agak kasar ya, tapi kalau misalkan kayak, permisi mohon maaf bisa minta tolong ambilkan itu, nah itu kan sudah beda ya, itu bahasa nonverbal, bahasa verbal yang mungkin harus kita praktekkan sehari-hari ya, bagaimana kita menurunkan ego, kita puji orang lain, kita apresiasi, dan insya Allah nanti efek positifnya itu akan kembali ke kita sendiri kok gitu. Jadi makanya kan dalam Al-Quran itu kalau misalkan kita berbuat baik, baiknya itu ke kita. Kalau kita berbuat buruk, buruknya juga ke kita. Sama, kita bicara baik ke orang lain, kita puji orang lain senang, kita akan senang. Nah gitu, sebenarnya gitu sih Kak, kalau menurut saya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak, dapat ilmu baru nih. Semoga kita semua dapat mulai menerapkan rumus ini ya Kak dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Nah, baik, tanpa memperpanjang lagi ya, pasti kawan-kawan semua setelah mendengarkan penjelasan yang luar biasa tadi muncul banyak pertanyaan nih di kepalanya. Langsung aja sebelum sesi tanya jawab saya buka, saya jelaskan dulu aturan sesi tanya jawab kita kali ini. Yang pertama, raise hand. Setelah saya persilakan baru boleh membacakan pertanyaannya. Yang kedua bisa diketik di kolom chat dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Untuk yang raise hand, dimohon untuk on cam ya kawan-kawan semua ya. Baiklah, sesi tanya jawab mulai saya buka. Baik, untuk silahkan bisa on cam. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena kalau on cam jaringan saya tidak bagus. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Baik Kak, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari, asal instansi FMIPA Universitas Tadulako, Palu. Langsung saja pertanyaan saya, itu sebelum panggung pasti kita merasa grogi atau tremor. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kemudian saat di panggung kita bisa lupa apa yang mau disampaikan, apa yang mau diucapkan. Itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, lagi-lagi, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Sekian. Baik, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaan, bagaimana cara mengatasi grogi saat mau berbicara? Seperti itu. Kepada Kak Jannah, dipersilakan. Oke, makasih Kak. Jauh-jauh ya dari Palu ya, ini ada dari Palu juga ini. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kita ya lihat dari teorinya Osu yang sendiri, jadi sebenarnya grogi itu wajar ya. Siapapun tuh pasti grogi, awalnya grogi. Saya pun gitu, kadang masih tangan dingin gitu. Tapi terus nanti ketika sudah berbicara pun nanti akan biasa. Nah, itu adalah natural banget ya. Kalau dari Osu yang sendiri itu kan bagaimana kita itu tenang gitu loh. Jadi maksudnya adalah sebelum kita ke sana, kita tadi ya kalau dari Osu yang sendiri itu karikaturnya pendengar. Jadi pendengar itu harus mindset-nya dulu nih. Karena mindset ini sangat penting banget ya. Mau gimana pun kalau mindset-nya negatif akan negatif nanti. Jadi mindset-nya kita itu harus diubah dulu bahwasanya pendengar itu misalkan ada yang mengatakan pendengar itu anggap aja batu misalkan. Atau anggap aja pendengar itu nggak ada, kamu kayak ngomong sendiri. Nah, itu kan mantra-mantra kita supaya kita itu lebih tenang. Oh iya sih, tenang, tarik nafas, tenang gitu. Terus kalau misalkan kita sudah maju nih ke depan, kalau misalkan kita tenang gitu ya Kak ya, otomatis yang akan kita sampaikan tuh enak, nanti akan mengalir. Tapi kalau misalkan dari awal memang sudah berusuh, belum bisa menenangkan, nah nanti pasti akan gerusa-gerusu. Nanti pasti alurnya bakal acak banget. Tapi kalau sejak awal kita sudah tenang, sudah enakan, nah itu nanti akan penyampaiannya akan mengalir seperti itu. Nah, kemudian kalau masalah di panggung seperti apa gitu. Jadi ceritanya gini teman-teman. Saya dulu pernah waktu saya lomba debat. Jadi karena saya basicnya bahasa Arab ya. Jadi pada saat itu lomba debat bahasa Arab, ada teman saya kan 3 orang ya, 2 orang ini memang kita udah terbiasa debat. Yang satu ini karena kita nggak dapat partner, akhirnya saya ajak dia untuk ikut. Cuman dia itu aspek non verbalnya itu kuat. Jadi dia itu orangnya pede gitu ya. Jadi pas di tengah-tengah dia itu ketika dia berbicara kan dia pembicara ketiga pada saat itu. Jadi saya dan teman saya nanti dia nih gimana udah bagus yang dalam ilmu psikolinguistik itu sebenarnya ada istilahnya ya teman-teman. Tapi kita mengistilahkannya adalah tetap tenang, kemudian anggap aja orang itu tidak tahu dengan sebenarnya. Jadi kita misalkan kayak ngeblank nih. Dulu teman saya gini, walakin gini. Jadi kalau bahasa Indonesia gini, tapi dia tuh lupa mau ngomong apa. Tapi aspek non verbalnya tuh kuat banget gitu. Jadi saya dulu sampai ketawa-ketawa gitu. Soalnya dia tuh bener-bener ngeblank, tapi dia aspek non verbalnya itu bagus. Jadi dia tuh bilang gini, tapi gitu-gitu. Tapi sebenarnya dia tuh ngeblank sampai akhirnya di tengah-tengah itu dia tuh berpikir akhirnya ketemu jawabannya. Jadi tetap saat kita ngeblank di tengah jangan tunjukkan kita itu ngeblank, jangan rendahkan kapasitas diri. Jadi kita ngeblank, aduh aku ngeblank tadi lupa ya, jangan bilang seperti itu. Tapi justru saat kita ngeblank kita harus punya bahasa non verbal yang bagus. Atau diputar-putar dulu. Tadi terakhir ngomong apa sih? Nah seperti itu. Jadi jangan sampai menunjukkan bahwa kita tuh ngeblank. Nah seperti itu ya. Jadi itu tadi sih kalau menurut saya ya, yang saya dapatkan dari pengalaman teman saya. Ternyata dia tuh ngeblank. Tadi kamu tuh ngeblank apa memang sengaja kayak gitu? Ngeblank aku tadi. Tapi terus akhirnya saat dengan bahasa nonverbalnya seperti itu, dia kayak pede, dia meyakinkan gitu ya. Bagaimana gestur kita itu meyakinkan penonton sehingga penonton tuh nggak tahu kalau dia itu ngeblank. Nah seperti itu. Jadi aspek nonverbalnya ya. Jadi tadi kalau misalkan diurutkan, jadi kita harus tenang dulu, kita mantrai diri kita dulu sampai kita bisa tenang. Kemudian setelah kita tenang, baru kita latih nonverbal kita. Jadi kalau kita tenang kan seluruh tubuh kita itu kan pasti mendukung kita gitu. Nah sehingga apa yang kita sampaikan, misalkan tengah-tengah itu ngeblank, kita tetap tenang gitu ya. Kita sambil berpikir nanti akan ketemu gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Dan memang harus
menguasai konten dengan baik sih gitu. Karena kalau misalkan ngeblank, kalau kita penguasaan kontennya sudah bagus, nanti nggak kelihatan kok kalau kita ngeblank. Nah, gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baiklah. Itu penjelasan dari Kak Jana. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari FK USK Nurul Hilmi. Kepada Kak Nurul Hilmi dipersilakan. Pertanyaannya, Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari FKIP Universitas Syah Kuala. Nama saya Nurul Ilmi. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai tadi ada quotes tentang sesuatu yang menghancurkan kita bukan karena buruk pengalaman kita, tapi pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana sih cara memaknai pengalaman yang buruk tersebut agar efeknya kepada kita ketika melakukan public speaking itu lebih percaya diri, sehingga kita tidak merendahkan kapasitas diri kita dan body language kita lebih leluasa gitu, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Kak Jana, dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini ya teman-teman ya, jadi kan setiap dari kita punya background yang masing-masing. Kan mungkin kita ada yang trauma. Kalau traumanya Obama itu kan mungkin sangat dalam banget ya. Tapi paling kalau kita traumanya apa sih? Paling kita trauma pernah diejek, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Atau misalkan kita malu sendiri karena pernah ngeblank. Itu kan sebenarnya trauma-trauma kita yang seharian lah ya, kayak gitu yang bikin kita trauma. Tapi kalau misalkan kita terus mikir negatif itu, kita nggak akan selesai-selesai. Jadi istilahnya kalau saya misalkan ya, dulu pernah trauma yang seperti ini, maka saya ibaratkan saya itu tak tutup bukunya. Oke, itu pengalaman saya, itu kenangan buruk saya, udah tak simpen gitu ya. Udah nggak usah tak ingat-ingat lagi. Sekarang saya punya kertas bersih di depan saya, yang mana akan saya tulis seperti apa, ibaratnya gitu. Jadi saya masih punya kertas putih di depan saya, dan itu nggak ada hubungannya sama yang kemarin. Yang kemarin trauma ya udah trauma aja. Yang kemarin saya gagal aja ngomong. Tapi untuk yang kedepannya ini, saya harus berlatih lebih keras. Nah, gimana? Karena apa? Karena kalau kita berpikir yang negatif terus, ya kita nggak selesai-selesai. Pikiran kita pasti, nanti gimana ya, nanti kalau salah, aduh nanti gimana ya, pasti nanti gitu terus, what if nanti gimana, dan akhirnya kita nggak maju-maju. Ini berlaku untuk semua aspek sih sebenarnya, maksudnya ketika kita meraih mimpi, kita pernah gagal pun, itu juga bisa menghalang-halangi. Tapi sebagai seorang pemimpi, seorang pembicara yang akan menjadi seorang pembicara yang baik, sebagai seorang pemimpi yang akan mewujudkan cita-citanya, maka yang kemarin, yang lalu yang sudah berlalu gitu kan. Kalau misalkan di Al-Quran sendiri kan, Allah tidak akan mengubah kecuali diri kita sendiri yang mengubahkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus mampu merubah itu. Yang kemarin sudah, tapi sekarang saya harus ditata cara. Kita harus punya tujuan. Oh, besok saya mau presentasi di depan dosen, misalkan. Atau besok saya disuruh pidato nih, besok saya lomba debat. Nah, apapun itu, teman-teman besok yang harus dipersiapkan adalah kontennya itu. Jadi harus dipersiapkan dengan maksimal mungkin. Kemudian harus percaya diri kayak gitu. Jadi yang kemarin tuh nggak usah diinget-inget, ibaratnya udah ditutup buku gitu loh, atau bukunya mau dibakar atau mau dibuang ke laut gitu. Jadi nggak usah mikir pengalaman yang kemarin, tapi kita harus memberi makna. Oh, kemarin itu cuma pelajaran aja sih. Sekarang loh di depanku ini masih bersih kayak gitu. Nah, kemarin anggap aja cerita, karena kalau misalkan teman-teman nanti udah menjadi pembicara yang baik, teman-teman akan menertawa yang dulu. Oh iya sih dulu aku tuh kayak gini loh, gini gitu. Tapi ketika teman-teman masih berkutit kepada kegagalan terus, ya selamanya tidak akan pernah maju. Jadi pertama buang mindset itu ya, istilahnya pemaknaan tersebut, pemaknaan yang jelek tersebut kita tutup, kita buang, mau kita bakar, kemudian kita langsung lanjutkan apa yang akan menjadi tujuan kita selanjutnya. Itu yang penting. Dan itu berlaku untuk pemimpin. Karena kalau misalkan dari pengalaman saya pribadi sendiri, mungkin teman-teman saya mungkin waktu SD mungkin nggak ada yang menyangka saya bisa jadi pembicara seperti ini, karena background-nya saya dulu tuh pendiam, kayak ada dalam diri saya tuh bisa ngomong tapi kayak sungkan, kayak malu. Jadi saya itu baru bisa ngomong di depan publik ya, berani ngomong di depan publik itu justru pada saat SMA. Jadi pada saat SMP saya itu karena di pondok ya dulu itu merasa gagal. Jadi ini sering saya ceritakan juga sih pada mahasiswa juga, gimana kok bisa jadi public speaker gitu. Karena dulu pas SMP saya merasa gagal.
saya merasa kok anak-anak itu terus yang diajak, padahal saya juga bisa, tapi saya malu dan malu menunjukkan bakat. Akhirnya saat SMP saya merasa gagal, saya pindahlah ke SMA di Malang. Sampai sekarang saya di Malang ini. Jadi saya pindah di Malang. Nah setelah di Malang itu, saya tahu teman-teman saya itu public speaker-nya bagus-bagus gitu. Akhirnya saya kan belajar dari mereka, oh saya juga bisa. Akhirnya dengan keringat dingin, yang awal-awalnya keringat dingin, dan dengan trauma masa lalu, oh ya saya dulu tuh nggak pernah disuruh jadi ini, nggak pernah ini, kok tiba-tiba sekarang mau langsung ngomong. Nah itu saya buang-buang dulu. Jadi oke, saya dulu pernah gagal waktu SMP, saya nggak pernah jadi apa-apa, saya nggak pernah apa. Tapi sekarang SMA, ini pengalaman beneran ini. Jadi di SMA nggak ada yang kenal saya, dan ini adalah buku putih. Jadi nggak ada yang kenal saya seperti apa, jadi saya harus menjadi pembicara yang bagus gitu. Akhirnya dari awal sudah tak tulisin, pokoknya habis ini saya berlatih pidato gini-gini, dan sampai akhirnya saya saya mengikuti juara perlombaan itu dari SMA. Jadi dari SMA sampai saya kuliah itu pokoknya lomba-lomba terus, kalau nggak debat, pokoknya tentang public speaker lah. Kalau nggak debat ya pidato, kemudian storytelling saya itu. Nah, itu terus jadi MC moderator tuh sering, MC moderator sampai jadi pemateri itu sering. Dan itu berawal dari pemaknaan saya terhadap masalah saya dulu. Oh ya, saya SMP ya udah selesai SMP. Saya SMA, saya nggak kenal siapapun, tapi saya akan bisa menjadi public speaker sampai akhirnya sekarang udah terbiasa kalau ngomong kayak gini ya. Jadi kalau misalkan malu ya udah nggak ada malu lagi. Jadi memang harus mempersiapkan yang terbaik dengan matang. Dan nanti kalau kita udah persiapannya udah baik, udah matang, nanti pasti akan enjoy seperti itu ya. Jadi kita buang yang pemaknaan yang dulu kita sudah selesai, kita masih punya masa depan yang kertas kita masih putih gitu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Ya. Oke, baik. Langsung aja kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya dari tim IPB Risaldo Ramadan. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risaldo dari IPB. Izin bertanya, biar jelas. Izin bertanya, tadi Kakak Melody bilang gini, dalam pembicaraan itu tidak diperbolehkan memonopoli sama tidak boleh berbohong. Tidak. Sedangkan ada kasus gini, Kak. Saya ada sebuah forum nih. Nah, saya jadi saya mengambil yang kedua, contoh tidak boleh berbohong. Saya video call dengan ibu saya anak perantauan. Sedangkan ibu saya nanya kabar nih, gimana kabarnya Mas Aldo? Sedangkan saya sendiri lagi sakit. Nah, kan nggak mungkin saya bilang lagi sakit. Soalnya takut keluarga di rumah nanti bakal kepikiran. Otomatis saya jawab, iya Bu, sehat-sehat aja, kayak gitu. Nah, itu kan komunikasi saya berbohong. Nah, dari kedua kasus itu, apakah dibenarkan kayak gitu? Monopoli dan berbohong. Sedangkan kata Kakak Melody tadi bilangnya tidak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aris. Biasa sekali pertanyaannya langsung dari pengalaman pribadi. Langsung saja Kak. Oke, terima kasih Kak Risaldo, lucu juga sih, tapi iya juga masuk juga. Pertama, untuk memonopoli pembicaraan akan memperbanyak musuh. Sedikitlah berbicara dan lebih banyak mendengar. Ini kan quotes dari dari Oh Soo-hyang ya. Dalam artian ketika pembicara itu hanya ada dua pihak gitu ya. Tapi kalau yang seperti itu tadi dengan kasusnya Mas Risaldo, saya tidak mengatakan itu adalah monopoli ya, tapi lebih kepada memancing. Ya, bukan memonopoli yang istilahnya apa ya? Kayak seakan-akan kita sendiri yang ngomong dan semua harus tertuju pada kita, kan niatnya kan bukan gitu kan Kak ya. Niatnya Kak Risaldo kan memancing. Nah, itu menurut saya bukan monopoli yang dimaksud oleh Oh Soo-hyang gitu. Jadi monopoli yang dimaksud oleh Oh Soo-hyang itu adalah bagaimana ketika seseorang berbicara itu ngomong tok sendiri. Misalnya bukan dalam konteks yang seperti itu gitu loh.
Jadi kayak misalkan ngomong berdua sama temennya, kamu gimana kabarnya gini-gini. Karena saya pernah banget, makanya saya sampai baca buku ini tuh ceritanya gini. Saya tuh ada temen, sahabat gitu ya, udah lama banget nggak ngomong gitu, udah lama banget nggak ketemu, tapi itu sahabat kental saya sejak S1 gitu kan, sampai S1 sampai S2 tuh sahabat saya. Pas pertama kali ngomong, saya tuh langsung ngobrol kayak, gimana kabarnya gini, aku lo sekarang lo lagi deket sama ini, gini. Jadi dari awal sampai akhir tuh aku terus yang ngomong ya, ini terus akhirnya pas dia tuh diem gini, Fit kamu kalau ngomong kayak gitu ya gitu. Terus kaget lah saya, maksudnya gimana gitu. Kamu lo dari awal sampai akhir cuma ngomongin diri kamu sendiri kayak gitu. Terus oh iya sih, terus akhirnya dari situ oh iya ternyata akhirnya makanya saya selalu berusaha belajar. Sebenarnya saya di bukunya Oh Suyang saya juga belajar juga, oh ternyata emang nggak baik yang ngomong kayak gitu. Jadi paling nggak harus ada feedback. Nah, kalau yang kasusnya Kak Risaldo itu bukan yang seperti monopoli yang dimaksud oleh Oh Suyang. Jadi maksudnya itu adalah memancing gitu. Nah, makanya ketika di forum jangan sampai mungkin kan ada faktor ya Kak ya yang membuat kenapa kok teman-temannya Kak Risaldo itu bisa diem gitu kan, mungkin karena dia belum siap materi mungkin. Iya, Jadi bisa. takut kalau iya kan. Jadi makanya mungkin sebelum sebelum acara itu diadakan mungkin dikasih dulu nanti temanya seperti ini, atau kakaknya sendiri yang ngasih materi, oh nanti materinya seperti ini bisa dipelajari ya. Jadi nanti biar ada forum gitu. Jadi forumnya biar bisa hidup kayak gitu. Karena saya sendiri juga di pondok juga ada reader club ya. Jadi di pondok saya itu ada reader club, komunitas membaca buku di mana tiap bulannya tuh teman-teman presentasi. Awal-awal juga gitu, teman-teman itu awalnya juga kayak malu, diem gitu kan. Akhirnya yang ngomong ya saya, teman saya ada beberapa gitu yang ngomong ini saja. Tapi akhirnya lama-kelamaan ketika dipancing akhirnya teman-teman juga ngobrol. Jadi itu bukan memonopoli sih, tapi lebih kayak memancing, memotivasi gitu sih Kak. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bohong, misalkan kayak ditanya kabar. Ya ini bener banget sih. Saya juga kadang kayak gitu ketika ditanya gitu kan. Gimana kabarnya gitu? Nggak apa-apa gitu, GPP. Kayak cewek ditanya sama cowoknya, kamu kenapa GPP? Ya udah kamu maunya apa? Terserah gitu. Cewek banget. Nah kan kalau seperti itu, ini bukan kalau misalkan kalau untuk kebaikan sih nggak apa-apa kan, bohong itu kan nggak apa-apa ya kalau misalkan untuk demi kebaikan. Kalau niatnya, kalau nanti saya bilang ke ibu harus jujur, nanti ibu malah kepikiran, sakit gitu kan, stres. Nah itu kan justru malah negatif gitu kan. Tapi bohong di sini adalah untuk kebaikan gitu kan, biar apa, biar ibuku nggak mikir kan aku sakit cuma sakit apa sih, paling sakit flu doang, atau misalkan paling sakit gara-gara ditinggal sama doi, ya udahlah biasa gitu. Jadi nggak pengen bikin orang tua itu kepikiran gitu kan. Nah itu bukan bohong dari konteks yang negatif sih Kak gitu kalau menurut saya Kak. Ya Kak, makasih. Tapi saya boleh nanya satu lagi nggak Kak? Apa? Kalau kita berdua nih ngomong sama orang introvert, bedanya monopoli sama menghidupkan suasana itu apa Kak? Kan kalau introvert itu dia lebih suka mendengar gitu. Iya. Kita kan pasti kelihatan sih dari gestur ya, bahasa nonverbal kan kita kelihatan. Saya tuh punya temen juga sih Kak, dia tuh kalau saya kan memang suka ngomong ya, dia tuh bilang gini, Fit aku suka kalau kamu ngomong gitu. Jadi itu kan bukan monopoli berarti kan, karena dia suka, dan itu kan kelihatan dari raut mukanya Kak. Kalau misalnya kita ngomong banyak dan dia kayak antusias kan berarti dia seneng. Nah, gitu kan, berarti kan dia seneng. Tapi misalnya kita ngomong banyak, ya meskipun dia introvert, katanya dia suka gitu, tapi dia kayak, gitu. Saya kayak, Nah kan kita udah kerasa kan, jadi bahasa nonverbalnya dia kan kelihatan dia, oh berarti aku monopoli nih gitu. Tapi kalau misalkan dia kayak asik, antusias, nah berarti Anda sedang tidak monopoli Kak gitu. Jadi berarti kita itu sedang menghidupkan suasana aja, karena kita memang suka cerita dan kebetulan dia suka mendengarkan gitu. Karena kan tipe orang kan memang ada yang suka mendengarkan, ada yang suka berbicara gitu. Jadi gimana dalam pembicaraan itu bisa ada feedback-nya gitu. Jadi nggak merasa satu merasa terdistorsi gitu ya. Kok kamu terus yang ngomong, nggak. Tapi kedua-duanya ini saling nyaman gitu, saling tarik menarik. Nah gitu sih Kak kalau menurut saya. Terima kasih Kak. Ya. Oh ya terus boleh koreksi nanti buat Kakak kalau kedepannya menjelaskan materi, tolong itu ya Kak, diperjelas lagi kayak tadi berbohong. Kita dibolehkan berbohong demi kebaikan. Takutnya nanti kalau orang awam menelan mentah-mentah, ya kayak ya tadi pemikirannya kita nggak boleh berbohong sama sekali. Iya. Terima kasih Kak. Iya, makasih Kak.
Oke, baik. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Baik, langsung aja pertanyaan selanjutnya kita coba lihat dari kolom komentar dulu ya. Udah banyak nih dan numpuk. Kita baca dulu satu dari Penikmat Senja nih namanya. Izin bertanya Kak, apakah menjadi public speaker harus memiliki karismatik? Jika iya, bagaimana memunculkan karismatik kita sendiri? Jika tidak, apakah para audiens bakal acuh saat kita berbicara di depan? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah, itu Pak. Pertanyaannya bisa langsung jawab, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau karismatik itu kan ada yang memang pembawaannya itu ada yang memang orang itu sudah punya aura tersendiri ya. Ada yang memang sebenarnya dia itu orang biasa atau low profile. Tapi seperti yang dikatakan kalau kita kembali lagi ke Osuyang ya, kalau kita kembali ke teorinya Osuyang, sebenarnya yang paling berpengaruh itu kan memang dari apa ya? Dari penampilan kita sih, dari penampilan kita dulu. Jadi bagaimana kita apa namanya? Karena kan orang tuh kan beda. Ada yang memang dia terlahir memang dari wajahnya itu kayak udah kayak oh ini orang ini karismatik banget nih. Ada orang yang memang dia low profile aja, biasa aja. Kayak misalkan mohon maaf ya, misalkan kayak saya nggak usah sebut lah. Misalkan ada seorang pemimpin yang dia itu biasa aja, cara ngomongnya biasa. Tapi bagaimana esensi dari pembicaraan itu? Jadi kan kalau tadi di sini kan bagaimana seni berbicara itu kan dilihat dari bagaimana body language-nya dia, dari mana bagaimana dia berinteraksi, bagaimana kontennya. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat dari karismatik atau enggak, nanti kita langsung kayak apa sih itu enggak. Tapi kalau misalkan ada orang yang misalkan biasa aja, tapi kalau misalkan dia dari penampilannya bagus gitu ya, penampilannya baik, body language-nya baik, interaksinya baik dan isi yang disampaikannya baik, itu pembicaraan akan menenangkan hati gitu. Jadi kalau dalam istilah Islam itu kan bagaimana pembicaraan itu dari hati ke hati sebenarnya gitu. Jadi mau jadi public speaker, mau teman-teman itu jadi orang biasa yang berbicara dengan temannya, itu sebenarnya intinya kan dari hati ke hati gitu kan. Dia karismatik tapi ngomongnya nggak ada isi gimana? Nah, misalkan isinya zong, cuman ketika dia datang itu udah karismanya udah ada, tapi ketika ngomong nggak ada isinya kan. Nah itu. Jadi kalau menurutnya Osu yang itu body language, interaction dan kontennya itu kan. Nah sedangkan kalau misalkan kita belajar dari Rasulullah itu kan bagaimana penyampaian itu bisa masuk ke hati, dari hati akan masuk ke hati. Nah, seperti itu sih Kak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari USK Burhanuddin. Halo, saya Burhanuddin, izin bertanya. Dari buku itu dikenalkan 3 orang seperti Obama, Steve Jobs, dan Oprah Winfrey. Ketiga orang ini adalah orang dengan latar belakang yang kelam. Rasa traumatik yang mungkin hebat dan ingin bangkit dan berjuang yang pada akhirnya jadi orang sukses. Tapi saya kurang setuju karena latar belakang setiap orang berbeda, jadi rasa traumanya berbeda pula. Jadi ada banyak orang di luar sana yang punya masalah berat sehingga ia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin dari ketiga orang itu yang digarisbawahi untuk memotivasi adalah kata bangkit. Yang membuat motivasi dari siapapun, dari saran apapun nampaknya tidak berguna untuk orang itu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika ada seorang yang introvert punya traumatik yang mungkin sangat mendalam bagi dirinya, dan bagaimana cara kita membantunya untuk mengekspresikan dirinya? Baik Kak, dipersilakan ya. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ini sebenarnya masuk ke ranah psikologi ya. Bagaimana seorang introvert itu punya introvert itu bisa bangkit kembali gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan setuju nggak setuju itu kan perspektifnya teman-teman ya, tapi buktinya kita ada loh, maksudnya buktinya ada loh orang yang sebenarnya dia itu bisa bangkit. Bangkit dari apa? Bisa bangkit dari traumatisnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang itu kan tergantung orangnya ya. Kalau misalkan memang orangnya introvert, justru malah introvert itu kan kekuatan ada dalam dirinya sendiri sebenarnya orang introvert. Jadi dia bakal paling sulit kalau misalkan dunia luarnya itu mau motivasi kayak gimana, kalau nggak dia dari dalamnya sendiri ya dia nggak akan bisa. Itulah makanya sangat kuat banget sebenarnya kalau misalkan orang introvert itu mau bangkit, ya itu ya harus dari dirinya sendiri. Biasanya itu
kayak saya bilang itu kayak ilham sih. Bagaimana Tuhan itu mau membuka hatinya dia. Kan kalau misalkan introvert kan memang dari dirinya sendiri. Lah mau apa kalau misalkan lingkungannya udah mati-matian kalau dia sendiri nggak mau membuka gitu kan. Jadi ya kita doakan semoga dia bisa mendapatkan ilham dan dia bisa bangkit kembali, karena justru orang introvert itu kekuatannya itu luar biasa dari dalam dirinya. Jadi ketika introvert sudah menemukan dirinya kembali, oh ya saya kemarin adalah pengalaman yang buruk adalah traumatis yang sudah selesai kemarin. Tapi sekarang adalah kita kembali lagi di depan saya ini masih buku putih dan bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya itu kan dari dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak bisa membantu mau seperti apa, misalkan ke psikiater juga nggak mempan, ke psikolog nggak mempan, ya mau di gimana pun udah nggak mempan dan orangnya sendiri juga tertutup. Nah maka satu-satunya jalan ya kalau menurut saya ya doa gitu, karena segala upaya kalau ada bukti yang kayak Oprah Winfrey dan lain sebagainya itu kan dia bisa bangkit karena memang ternyata pemaknaan dia terhadap pengalamannya itu bisa dimaknai bahwa yang lalu sudah berlalu, sekarang adalah yang terbaik, dia bisa bangkit, kan berarti itu artinya dia manusia biasa sama seperti kita. Berarti kita bisa seperti itu. Akan tapi kalau misalkan emang orangnya tadi yang seperti saya bilang, oh orangnya memang sudah menutup diri dan dari lingkungannya juga sudah tidak bisa, nah maka salah satu cara kalau menurut saya ya dengan doa, ya semoga Tuhan bisa memberikan cahaya bagi hatinya dia sehingga dia bisa bangkit kembali gitu. Dan kita tetap terus berusaha untuk misalkan kita sebagai temannya kita motivasi seperti apalah, kita tetap selalu berusaha gitu ya untuk mengajak dia, doakan dia gitu ya, ngajak dia, siapa tahu di tengah-tengah itu dia hatinya terbuka atau seperti apa gitu sih Kak, kalau menurut saya. Karena ada buktinya ya gitu, yang trauma sedalam itu pun bisa gitu, berarti kan semua orang kan sebenarnya bisa, tinggal doa dan dia mau apa enggak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya dari USK Rizka Siregar. Saya Rizka Siregar dari USK ingin bertanya Kak, kan tadi konflik yang Kakak bahas itu tentang faktor takut berbicara. Tapi Kak, pertanyaan saya tentang kita sudah tidak takut berbicara, tapi lebih capek gitu. Karena saya pribadi situasi formal seperti presentasi, rasanya mau menangis saja gitu Kak. Capeknya seperti 2 kali lipat dari bicara dari buku ini. Baik Kak. Oke, terima kasih. Kalau saya rasa kalau dari buku ini sih solusi capek atau enggak sih kayaknya enggak ya, lebih kayak menikmati gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan Kakak merasa capek, berarti Kakak belum menikmati menjadi public speaker gitu. Kalau saya baca di bukunya Osuyang tuh gini, maka teman-teman tuh jadilah yang terbaik sesuai passion-mu gitu. Kalau saya baca ada cerita itu, kita harus bercita-cita harus menjadi sebagai seorang yang passion. Kalau misalnya kayak saya nih, karena saya suka ngomong, ini sampai ngomong nanti sampai maghrib pun saya nggak capek. Karena sangat menikmati gitu kan. Nah berarti kalau misalkan merasa capek, itu berarti kan belum menemukan passion-nya. Berarti ini bukan passion saya. Bisa ngomong, tapi nggak terlalu suka, misalkan saya lebih suka nulis atau dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya dari passion kita. Jadi kalau kita capek berarti kita masih belum nyaman. Oh berarti itu bukan passion kita. Jadi kalau kita sampai ada quote seperti ini, saat kita capek tapi kita seneng berarti kita berada di tempat perjuangan yang tepat. Nah seperti itu. Ya kayak saya misalkan saya ini ngomong dari pagi, kalau kegiatan saya sehari-hari ya dari pagi saya ngajar bahasa Inggris, di siang sampai sore saya ngajar bahasa Arab di kampus. Malamnya saya ngajar lagi, ada kajian di pondok, kemudian ada saya mengajar lagi bahasa Inggris, dan itu full gitu kan. Saya dari pagi sampai malam tuh kayak kerjaannya ngomong, tapi saya seneng. Ya memang karena itu passion saya gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kayak aku bisa nih ngomong, tapi kayak dikit-dikit kayak capek deh. Capek presentasi gini. Nah, itu berarti belum mendarah daging. Berarti belum mungkin ini belum passion saya. Saya bisa, tapi mungkin belum mendarah daging dalam diri saya. Berarti mungkin saya lebih suka yang lainnya. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti dicari ya Kak. Maksudnya kan kita juga jadi pembicara kan juga nanti kan tiap-tiap orang kan beda kan ya. Nggak semuanya jadi pembicara. Maksudnya pembicara yang di public speaker ya, tapi kita jadi pembicara pada umumnya
semuanya pasti, tapi di public speaker kan kita nggak semua passionnya kakak mungkin belum di public speakernya mungkin, atau belum rasanya